Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi kami pada bab 6, yaitu tentang budaya, agama, religiositas, dan norma religius, yang beranggotakan saya sendiri Asnah, Bella Syafira, dan Nadia Fahira Utami. Yang pertama, peran budaya dalam pemasaran. Budaya merupakan determinan kunci dari perilaku, maka mayoritas peneliti menyarankan agar menjadikan budaya sebagai faktor penting untuk mempertimbangkan strategi berbeda kebangsaan, nilai agama, geografis, dan kebiasaan. Yang kedua, peran agama dalam pemasaran. Betapa pentingnya nilai agama dalam membentuk strategi pemasaran. Hal ini sangatlah beralasan sebab agama merupakan elemen penting dalam fenomena kultural yang mempengaruhi nilai-nilai manusia. Yang ketiga, agama dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen menunjukkan dua generalisasi, peran agama dan pilihan konsumen. Yang pertama, fungsi agama sebagai pemancar nilai tingkat risiko makro. Yang kedua, afiliasi religius dapat mempengaruhi aspek dari perilaku penganutnya. Yang keempat, konsep dan pengukuran religiositas. Banyak penelitian yang sekedar memperhatikan identitas tertentu, maka banyak penelitian yang tidak hanya memperhatikan identitas agama individu, tetapi ketaatan dalam melaksanakan ajaran agamanya. Selanjutnya, konsep religiositas. Dalam suatu agama, terdapat tingkat religiositas di antara penganutnya. Individu yang sangat religius biasanya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sistem keyakinan dan mereka seharusnya berperilaku dengan norma yang diajarkan oleh agamanya. Komitmen secara kuat menunjukkan aspek fundamental dari religiositas sebagai kepercayaan dalam kepatuhan yang kuat pada doktrin yang diimami. Dan Nadia Fahira Utami. Yang kedua, pengukuran religiositas. Dimensi religious essence kurang tepat digunakan untuk mengukur religiositas antar agama, sebab frekuensi umat beragama untuk mengikuti kegiatan keagamaan berbeda-beda. Dalam literatur, multidimensi yang digunakan dalam pengukuran religiositas secara garis besar dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu komitmen religius dan orientasi religius. Yang A, komitmen religius ada berbagai macam, yaitu dimensi radikal, dimensi kode of conduct, dimensi kultik, dimensi sosial. Yang B, orientasi religius. Religiositas diukur berdasarkan dua dimensi, yaitu religiositas ekstrinsik yang dapat didefinisikan sebagai motivasi seseorang mendukung keyakinan religius dan bertindak, berperilaku dalam aktivitas religius untuk tujuan manusia. Yang kedua, religiositas intrinsik. Seseorang mempunyai keterlibatan yang lebih dan memandang agama sebagai pedoman hidup. Orang intrinsik cenderung mengembangkan cara hidup sesuai dengan keyakinannya. Pengukuran religiositas Islam. Pada bab ini akan bahas mengenai beberapa pengukuran religiositas yang pernah digunakan dalam penelitian tentang pemasaran syariah, yang mencakup model Glock dan Strack 1965 dan Allport dan Ross 1967, serta beberapa teknik pengukuran lain yang merupakan turunan dari pengukuran tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan model Glock dan Stark pengukuran religiositas Islam. Henze Atar menginvestasi peran gender dalam hubungannya antara religiositas dan intensi mengadopsi produk baru. Penelitian ini mengukur religiositas dengan menggunakan 5 dimensi Glock dan Stark: ideologikal, ritualistik, intelektual, konsekuensial, dan eksperiensional. Yang kedua, model Allport dan Ross dalam pengukuran religiositas Islam. Eso menyatakan bahwa model Allport dan Ross harus disesuaikan karena awalnya dirancang untuk umat Kristen.
sehingga skala selalu visible dan valid untuk pengukuran religiositas pada agama lain. Kemudian, konsep dan peran religius. Dalam shopping preference theory, ada sebuah konsep yang disebut social value, yang merujuk pada nilai normatif yang dipegang oleh kelompok sosial seperti keluarga, teman, kelompok referensi, atau komunitas yang luas. Dengan adanya pengaruh kelompok referensi, maka individu akan tergantung pada orang-orang yang berpengaruh dalam kelompok tersebut, dan orang tersebut biasanya merupakan pemimpin kelompok. Di sisi lain, budaya akan mempengaruhi norma sosial. Maka, ajaran agama yang merupakan dari bagian budaya juga mempengaruhi norma sosial seseorang. Oleh karena itu, norma religius merupakan elemen penting yang mendorong seseorang untuk bertindak atau tidak bertindaknya. Sekian, terima kasih.